Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Tobat Nakal Official. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang bus hantu. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan, agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang pengalaman saudaraku dan temannya yang menaiki bus hantu. Sampai pada akhirnya mereka memasuki dimensi lain. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Doni dan temanku Didi. Kami adalah teman kerja. Meskipun tidak sampai keluar pulau, pekerjaan ini sudah saya anggap merantau. Karena jarak tempat kerja dari rumah kami sekitar 8 jam menggunakan angkutan umum, membuat kami memang jarang sekali pulang ke rumah, kecuali ada keperluan yang sangat penting. Didi adalah teman yang gue kenal di tempat kerjaku. Aku mulai akrab dengan dia sejak mengetahui ternyata Didi berasal dari kota yang sama denganku. Meskipun aku tidak tahu persis alamat rumahnya. Didi adalah seorang ayah yang baik. Ia memiliki seorang putri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Didi bekerja di kota ini sudah hampir 5 tahun. Ia pulang sebulan sekali setelah gajian untuk sekedar memberikan rezeki dan menjenguk anak istrinya. Berbeda denganku, aku bekerja di kota ini atas arahan dari keluargaku. Karena memang mayoritas orang di kampungku pergi merantau untuk mengadu nasib. Jadi aku juga diarahkan untuk mengikuti kebiasaan orang di sekitarku. Mengingat kehidupan di kampungku yang biasa-biasa saja. Aku sudah hampir 3 tahun bekerja di kota ini. Aku juga meninggalkan seorang istri di rumah, sama seperti Didi. Bedanya, aku belum dikaruniai seorang anak. Singkat cerita, hari itu merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kami. Karena hari itu kami gajian. Jadi kami berdua bekerja dengan penuh semangat. Tidak seperti biasanya. "Besok pulang, Di?" tanyaku kepadanya. "Kayaknya sih pulang, Don." "Gimana, kamu pulang atau enggak?" jawabnya. "Kemungkinan aku pulang lusa, Di. Soalnya aku nunggu surat resign dulu. Katanya sih suratnya habis gajian ini turun. Ya mungkin aku pulang dan gak balik lagi ke sini," kataku menjelaskan. Aku memang sudah mengajukan surat pengunduran diri. Karena memang pada dasarnya, aku tidak betah kerja di tempat ini. Dan juga istriku sering menelpon agar aku segera pulang. Sepulang kerja, seperti biasa kami menuju kos dengan berjalan kaki. Karena memang jarak yang tidak begitu jauh dari tempat kerja ke kos kami. Waktu itu kulihat wajah Didi terlihat sedih setelah mengangkat telepon dari seseorang. "Kenapa, Di? Wajah kamu kusut banget. Gaji kamu dipotong lagi ya?" tanyaku kepadanya. "Enggak, Don. Aku mau langsung pulang habis ini. Anakku besok harus bayar SPP di sekolahnya. Udah nunggak lama soalnya. Dan tadi istriku telepon, kalau besok gak bayar SPP, anakku gak mau sekolah karena dia malu sama teman-temannya." Aku pun seolah ikut merasakan betapa besarnya perjuangan seorang ayah untuk anaknya. Sesampai di kos, Didi langsung mempersiapkan barang-barangnya. Dia terlihat sibuk sendiri dan tidak menghiraukanku. Sekitar pukul 7 malam, dia berpamitan kepadaku. Entah saat itu apa yang ada di pikiranku. Tiba-tiba aku juga ingin pulang bersamanya. Di, aku juga mau pulang deh bareng sama kamu," ucapku kepadanya. "Loh, kenapa?" "Katanya mau nunggu surat resign dulu," jawabnya. "Nggak tahu, tiba-tiba aku malas sendiri di sini. Mending aku pulang saja bareng kamu." "Ya udah buruan," jawab Didi.
Akhirnya kami pun meninggalkan kos sekitar pukul 8 malam menuju ke terminal. Kami pun istirahat sejenak sambil menikmati makan malam di terminal. Setelah makan malam, akhirnya kami menaikin bus yang memang sudah biasa kami tumpangi jika hendak pulang ke rumah. Suasana bus waktu itu sangat sepi. Mungkin cuma sekitar 8 penumpang saja. Jadi, waktu kami habiskan untuk istirahat sepanjang perjalanan. Dan belum lama kami tertidur. Aku terbangun karena bus yang kami tumpangi tiba-tiba berhenti. Aku kira sudah sampai di tujuan. Ternyata belum. Bus yang kami tumpangi berhenti karena mogok. Karena bosan menunggu di dalam bus, aku pun memutuskan untuk turun. Waktu itu hampir semua penumpang ikut turun. Karena memang sudah hampir 1 jam bus itu mogok. Dan kami pun tidak mengetahui alasannya. Di sela-sela saya menunggu bus diperbaiki, tiba-tiba Didi berjalan ke arahku. Lagi-lagi dengan wajah yang kecewa. "Naik bus lain yuk Don, ini mogoknya lama kayaknya." Kita disuruh nunggu, mau dioper ke bus lain. Supirnya lagi telepon bus lain yang ke arah sini, ucap Didi. "Ya nggak masalah dong, kita tinggal nunggu bus datang, urusan beres. Terus kenapa wajah kamu murung begitu?" jawabku. "Ini kalau nunggu bus, katanya bisa sampai 1 atau 2 jam. Ini masih jauh. Aku takut kalau besok sampai di rumah lebih dari jam 7. Anakku bisa nggak sekolah lagi Don," ucap Didi. "Ya udah, terus mau gimana?" sahutku. Didi pun seketika menuju ke arah kondektur. Setelah itu dia terlihat melakukan obrolan dan tiba-tiba masuk ke dalam bus. Tidak lama kemudian dia kembali turun sambil membawakan tas saya. Dan akhirnya kami berjalan kaki untuk mencari bus lain. Mau itu bus atau truk, asal satu arah ke kota kami, akan kami berhentikan. Waktu itu sekitar tengah malam, dan kami berada di jalan yang sepi, jauh dari pemukiman penduduk, serta berharap segera menemukan bus atau truk yang searah dengan tujuan kami. Selang beberapa lama, tiba-tiba dari kejauhan terlihat sorot lampu, yang saya duga itu adalah sebuah bus. Sontak saya langsung maju, lebih mendekat ke arah jalan, sambil melambaikan tangan, agar pengemudi mengerti kalau kami ini adalah calon penumpang. Bus pun berhenti sekitar 20 meter dari kami. Kami pun langsung berlari ke arah bus tersebut. Didi waktu itu berlari di depanku, karena memang dia terlihat lebih bersemangat kali ini. Ketika mendekati bus, aku merasakan bulu kuduku merinding dan perasaan tidak karuan. Semakin dekat ke bus, tiba-tiba telingaku berdengung kencang. Waktu itu, aku sudah merasakan kalau ada yang beda dengan bus ini. Seingatku, bus ini tidak sebesar bus patas pada umumnya. Bus ini terlihat lebih tua dan berukuran lebih kecil, dengan warna yang sudah pudar. Ketika melangkahkan kaki ke dalam bus ini, badanku seolah melewati pintu gaib. Rasanya dingin sekali, seolah memasuki kulkas. Aku melihat supir bus tetap menghadap ke depan, tanpa menghiraukan kedatanganku. Aku berjalan perlahan, mencoba mencari tempat duduk Didi yang sudah duluan naik ke sini. Karena minim cahaya, penglihatanku sangat terbatas. Saat itu, aku cuma melihat ada beberapa penumpang yang sedang tertidur pulas. Ada yang memakai baju merah, hitam, dan putih. Ada juga seseorang yang sedang melamun, menghadap ke kaca. Penumpang di bus itu tidak ada yang menghiraukan kedatanganku. Tiba-tiba pandanganku teralihkan. Terlihat Didi melambaikan tangan, memberi tanda keberadaannya. Didi duduk di kursi nomor 3 dari belakang. Aku pun langsung menuju ke arahnya. Ketika aku menduduki kursi, hawa berubah seketika menjadi sangat panas dan membuat siapapun yang duduk di situ pasti tidak akan merasa nyaman. "Di, ini bus mau kemana? Kamu udah nanya?" tanyaku.
Sudah, tadi katanya ini langsung ke kota kita. Tidak pakai berhenti, langsung patas, jawab Didi. Aku kok nggak pernah lihat bus kayak gini ya? Tanyaku lagi dengan rasa penasaran. Udah nggak apa-apa, yang penting kita sampai di rumah. Aku sudah ngomong kok kalau kita turun di depan masjid, ucap Didi. Dalam perjalanan, Didi memilih kembali untuk tidur. Dan aku memilih untuk tidak tidur. Karena memang aku merasakan hal yang aneh pada bus ini. Waktu itu, suasana di dalam bus sangatlah sunyi. Tidak ada suara sedikit pun, bahkan dari arah luar. Kami seolah sedang tidak menaiki bus. Firasatku kala itu, kami sudah berpindah ke alam lain. Dan ternyata hal itu benar. Hal itu terlihat waktu bus yang kami tumpangin ini berhenti, seolah menurunkan penumpang. Pada saat itu, kita sedang berada di tempat gelap dan tidak ada jalan ataupun rumah di sekitar tempat bus itu berhenti. Aku coba berdiri dan memastikannya. Ternyata memang benar. Tidak ada satupun rumah ataupun bangunan di sekitar sini. Yang terlihat hanyalah hutan. Aku pun kembali duduk dan coba menenangkan diri. Aku mulai berdoa. Aku keluarkan tasbih di dalam tas dan berzikir untuk meminta pertolongan kepada Allah. Tak lama kemudian, aku melihat beberapa penumpang yang baru naik terlihat aneh dari belakang. Ia berjarak 2 kursi di depan kami. Terlihat dari tempat dudukku, mereka memakai baju putih. Aku sangat yakin sekali, sosok itu adalah sosok pocong. Hal itu bisa dipastikan dari kain yang terikat di atas kepalanya. Kejadian itu sudah cukup untuk membuatku gemetar ketakutan. Aku pun langsung membangunkan Didi. Didi yang saat itu terbangun langsung kaget karena melihatku yang bercucuran keringat. "Kamu kenapa, Wan?" kata Didi keheranan. Aku coba menjelaskan semuanya dengan suara pelan. Tetapi Didi saat itu bersikukuh tidak mempercayai apa yang aku katakan. Dia lebih memilih untuk tidur kembali karena aku tidak berhasil memberikannya bukti. Waktu Didi terbangun, sosok pocong tersebut tiba-tiba sudah menghilang. Tak lama kemudian, aku mencium bau bangkai yang sangat menyengat di hidung. Setelah aku cari sumbernya, ternyata bau itu berasal dari belakang kursi yang saya duduki. Dengan perlahan, aku mencoba mengintip dari celah-celah tengah kursi. Dan ternyata, terlihat wanita berbaju putih dan berambut panjang. Pasalnya, pertama kali aku duduk di sini, kursi belakang kami memang kosong. Setelah agak lama, bau busuk itu pun menghilang. Dan aku toleh ke belakang, wanita berbaju putih itu juga sudah tidak ada. Akhirnya aku putuskan untuk tetap tenang dan kembali fokus untuk berdoa dan berzikir. Nanti kalau sudah ketemu rumah atau tempat apapun yang terang, Didi akan saya bangunkan dan aku paksa turun, pikirku waktu itu. Sepanjang perjalanan, aku tidak melihat bus ini berpapasan dengan kendaraan sama sekali. Kami seolah-olah hanya berputar-putar di dalam hutan. Dengan sesekali bus itu berhenti, entah itu menaikkan atau menurunkan penumpang, aku juga tidak tahu. Karena setiap kali bus ini berhenti, keadaan tetap sepi. Tidak ada suara orang naik ataupun turun. Aku sama sekali tidak berani pergi ke depan. Karena dari awal, aku sudah merasakan kalau aku sedang berpindah alam. Lebih baik, aku memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari bus ini. Bus pun kembali berhenti, seolah ada penumpang yang naik. Ternyata kali ini memang benar ada seorang wanita yang berpakaian serba hitam menaiki bus ini. Dia berjalan ke arahku dan duduk di seberang kursiku. Karena gelap, aku tidak bisa memastikan wajahnya. Setelah beberapa saat, akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. Ketika wanita itu menengok ke arahku, aku pun langsung terkejut karena melihat wajahnya yang hancur berantakan. Aku pun langsung membangunkan Didi untuk mengajaknya pergi dari bus ini.
Tetapi ketika ia terbangun, ia menolak ajakan saya untuk turun dari bus hantu ini. Karena Didi bersikukuh kalau aku sedang berhalusinasi. Aku pun memaksanya mati-matian, tetapi dia tidak mau turun. Hingga akhirnya bus pun berhenti seperti biasa. Saat itu aku mulai menyadari bahwa ini kesempatan kami terakhir untuk turun. Aku pun memaksa Didi untuk turun dari bus hantu ini. Tetapi Didi tetap menolaknya. Dan dengan terpaksa, aku pun meninggalkan Didi. Aku segera berjalan keluar, sambil terus berzikir. Dan tidak berani melihat wajah siapapun yang ada di dalam bis hantu tersebut. Ketika aku turun dari bus, betapa terkejutnya aku saat tahu aku sedang berada di tengah hutan dengan jalanan setapak. Kemudian aku terus berlari hingga mendengar azan subuh. Saat kuikuti sumber suara azan, akhirnya aku sampai di pinggir jalan raya. Dan tak lama kemudian, aku bertemu dengan truk yang melintas. Aku pun dipersilakan menumpang di dalam truk tersebut. Setelah aku di dalam truk, aku baru tersadar kalau aku dari tadi berada di Alas Roban, sebuah hutan di Jawa Tengah yang memang terkenal angker. Aku pun menceritakan semua kejadian yang kualami kepada supir truk itu. Jadi memang benar bahwa di Alas Roban ada bus hantu yang suka menyesatkan manusia dan membawanya ke dimensi lain. Kata supir truk itu, dulunya pemilik bus hantu itu melakukan pesugihan dan menumbalkan supir dan penumpang yang ada di dalam bus tersebut. Dan katanya lagi, aku salah satu orang yang beruntung bisa selamat dari bus hantu itu. Mendengar perkataan supir truk tersebut, aku pun jadi teringat kepada Didi. Dan semoga saja Didi pun juga selamat seperti aku. Pagi pun tiba, aku sampai di rumah dengan selamat. Setelah itu, aku menceritakan semua kejadian ini dengan keluargaku. Mereka pun mempercayainya jika memang benar semua ini ulah bus hantu. Keesokan harinya, aku seharian mencoba mencari keberadaan Didi dengan mencari alamat lengkap rumahnya. Dan akhirnya ketemu. Ternyata daerah rumah Didi berjarak sekitar 1,5 jam dari tempat tinggalku. Di hari ketiga, aku berserta keluarga bermaksud mengunjungi Didi dan juga ingin memastikan tentang keadaannya. Sekitar jam 3 sore, akhirnya aku sampai di rumah Didi. Dan betapa terkejutnya aku. Ternyata Didi telah meninggal dunia pagi tadi. Dan sore ini telah selesai dimakamkan. Lalu aku coba memberanikan diri untuk mengobrol dengan salah satu saudara Didi. Mendengar penuturan saudara Didi, aku sangat terkejut ketika tahu Didi meninggal secara mendadak. Karena sebelumnya Didi tidak pernah merasakan sakit apapun. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.